Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syamsunifu rahimahullah ta'ala fi ulumi fid darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. An-nikahu utawi iki kudu nerangake nikah. An-nikahu utawi nikah lughatan ing dalam cara lughat iku adzamu ngumpul. Iku adzamu kumpul wal ulan jima wa syaran kan cara syara iku aktun akad wa teman kang mengku apa akad. Ibahat tawat ing wenanging jima bilafdhin nikahin kelawan nganggo lafaz nikah au tazwijin utawa lafaz tazwij au tarjamatihi utawa terjemahane nikah au tazwij. Arkanun nikahi utawi iki ku penerangake pira-pira rukune nikah. Arkanun nikahi utawi pira-pira rukune nikah iku khamsatun ana 5 rupane zaujun bojo lanang wa zaujatun bojo wadon. Wa waliyun lan wali wa syahidan lan saksi loro wa sighatun lan sighat. Syurutuz zauji utawi iki ku penerangake pira-pira syarate bojo lanang. Syurutuz zauji utawi pira-pira syarate bojo lanang iku sab'atun. Ana 7 rupane atamul ihrami ora anane ihram. Wal ikhtiyaru duweni hak pilih wa ta'yinu lan tertentu wa ilmuhu lan ngaweruhi zawj bismil mar'ati kelawan arane wong wadon utawa calon bojo aw ainiha utawa rupane mar'ah wa ilmuhu lan ngaweruhi zawj bihilliha kelawan halale mar'ah lahu kaduwene zawj wa dzukuratuhu lan lanange zawj yakinan hale yakin wa adamul mahramiyati lan ora onone sifat mahram bainahu ing dalam antarane zauj wa bainaha lan antarane mar'ah. Syurutuz zaujati utawi iki kudu nerangake pira-pira syarate bojo wadon. Syurutuz zaujati utawi pira-pira syarate bojo wadon iku arbaatun ana papat rupane adamul ihrami ora onone ihram ora onone mahram. Syurutuz zaujati ora onone mahram. Wa ta'yinu lan tertentu wal khuluwu lan sepi minan nikahi saking nikah wa min iddati ghairil khatibi lan saking iddahe sakliyane wong kang khitbah wa kaunuhu lan anane zauja ana iku unsa wadon yakinan hale yakin. Syurutu waliyin nikahi utawi iki kudu nerangake pira-pira syarat wali nikah. Syurutu waliyin nikahi utawi pira-pira syarat wali nikah iku samaniyatun ana 8 rupane al-ikhtiyaru duweni hak milih wal hurriyatu lan duweni sifat merdeka wa dzukuratu lan lanang wa taklifu lan mukallaf wa atamu fiskilan ora fasik wa atamu ikhtilalin nazari lan ora cacate peninggalan biharomin kelawan sebab pikun au khobalin utawa gendeng wa atamul hajri lan ora den mahjur bisa bahi kelawan bodho wa adamul ihrami lan ora liyane mahram syurutu syahidain nikahi utawi iki kudu nerangake pira-pira syarat saksi lorone nikah. Syurutu syahidain nikahi utawi pira-pira syarat saksi loro nikah iku isnani ana loro rupane ahliyatus syahadati duweni kecakapan perseksen wa adamu ta'ayyuni lan ora anane Allahumma shalli ala Muhammad ora anane tertentu lil wilayati maring wilayah kekuasaan. Syurutus sighatin nikah utawi iki kudu nerangake pira-pira syarat sighatin nikah. Syurutus sighatin nikah utawi pira-pira syarat sighatin nikah iku syurutus sighatil bai'i pira-pira syarat sighate dol tinuku wa kaunuha lan anane sighat
iku bilafzi ingkahin kelawan nganggo lafat ingkah au tazwijin utawa tazwid au tarjamatihi utawa terjemahane ingkah awit tazwij. Suratun nikahi utawi iki kok nerangake gambarane nikah. Suratun nikahi utawi gambarane nikah iku an yaqula yen to ngucap sapa Zaitun Zaid li amrin kaduwene Amr ing ucapan zawajtuka muwalliyati Hindan ing ucapan zawajtuka ila akhirih. Zawajtuka ngerapiake ingsun muwalliyati ing perwalian ingsun Hindan ing Hindun. Kaya kula mongko ngucap sapa Amr qabil tu ing ucapan qabil tu ing ucapan qabil tu Asitaku utawi iki kubab menerangake mahar. As-sadaku utawi mahar lughatan ing dalam cara lughat iku ma perkara wajib kang wajib apa ma binikahin kalawan sebab nikah. Wa syara'an ing dalam cara syara' iku ma perkara wajib kang wajib apa ma binikahin kalawan sebab nikah awatin utawa jima au tafwitibudin utawa ilange buduk kohron hale kapeksa. Dawi tu sodaki utawi iki iku bab kang nerangake pengertiane mahar. Dawabitus sodaki utawi pengertiane mahar iku kulo saben-saben perkara sah kang sah apa kaunuhu anane ma ana iku mabian kang kena dendol mabian kang kena didol aywadon dadi ganti au muawadun utawa den ganti sah mongko sah apa kaunuhu anane ma iku sodakon mahar wa mala tatkalane ora saha kaunuhu mabian iwadon au muawadon wa mala tatkalane ora saha kaunuhu mabian iwadon au muawadon fala mongko ora sah apa sodak. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Nikah. Sekarang kita berbicara tentang nikah. Nikah secara bahasa berarti kumpul. Kita bersepuluh, kita berseratus, kok kumpul di ini tempat, namanya nikah secara bahasa. Wal wat'u, semua orang yang jima, baik yang halal maupun haram, baik manusia maupun hewan, itu secara etimologi maknanya nikah. Tetapi makna yang dimaksud oleh syariat bukan di sini, tetapi adalah aqdun. Di situ ada akad, ya tadammanu ibahata wat'in, yang dari itu akad memperbolehkan seseorang untuk jima, bersenggama, bersetubuh. Itu akad bilafzi nikahin dengan menggunakan redaksi lafadz nikah atau lafadz tazwij. Jadi angkah tuka boleh, zawaj tuka juga boleh. Jangan karena misalnya ada orang yang menggunakan angkah tuka, kowe langsung ngamuk, lho kok ora zawaj tuka? Oleh angkah tuka, oleh zawaj tuka. Au tarjamatihi utawa terjemahane. Jadi enggak harus pakai bahasa Arab. Terjemahane tok oleh. Tapi afdolnya itu tiga-tiganya. Angkah tuka wa zawaj tuka bla 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 bla. Ya, pertama angkah tuka ibnati bla 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 bla. Yang kedua zawaj tuka ibnati bla 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 bla. Baru yang ketiga saya nikahkan, tiga-tiganya. Itu utamanya, kata guru kami begitu. Sekalipun cukup dengan satu. Dan sebaik-baik perempuan diberikan mahar itu yang paling ringan. Jadi terjemahannya itu bukan kok yang paling banyak itu paling bagus, bukan, yang paling ringan. Ringan bukan berarti dikit. Ringan itu yang tidak membebankan sang suami. Lanjut. Rukun-rukunnya nikah itu ada 5.
di situ ada lelaki zauj, di situ ada perempuan, calon istri zaujah. Di situ ada wali. Namanya wali berarti mewakili perempuan. Di situ ada 2 saksi laki-laki ya. Dan di situ ada segot. Berbicara tentang syaratnya lelaki sebagai sang suami nantinya, itu ada 7 prasyarat yang menyertai. Pertama, antara suami dengan calon istri itu tidak ada hubungan mahram. Kedua, nikahnya tidak dipaksa. Kalau dipaksa maka enggak sah. Enggak sah. Emang enak ya wong lanang dipaksa? Iso wae sih. Nikah mergo ora penak dipaksa karo wong tuane. Semoga Allah jaga kita. Wat ta'yinu. Ta'yin iki maksudnya ngene. Enek wong loro lanang jagong karo waline. Waline kan ngomong, saya nikahkan satu di antara kalian ya rasa harus cetok sing iki apa sing iki. Iku takyin. Wa ilmuhu bismil mar'ati awainiha. Sang suami harus mengetahui nama perempuannya, enggak harus lengkap. Nama panggilan enggak apa-apa. Atau kalaupun enggak ngerti namanya, ngerti wonge. Mergo ngopo lek ora ngerti kadang ki selip. Aku ngesere misale Ana, ternyata rabine karo Ane. Dijenenge kudu cetha sing lanang kuwi. Mulane KUA itu bener. Biasanya saat orang nikah, kamu sudah tahu perempuannya di mana, namanya siapa, tahu Pak, gitu. Wa ilmuhu bihilliha lahu. Zauj suami juga harus mengetahui bahwa istri atau calon istri itu halal. Harus tahu. Yang kedua, dzukuratuhu yakinan. Zauj itu harus juga lanang secara yakin, karena enggak menutup kemungkinan lanang iku geraine tok, suarane tok, tiba barang dibuka sarungnya ternyata ora lanang. Emang enek kejadian alumni nambah lisan biyen wedok, maaf nikmah, saiki lanang. Wa adamul mahramiyati bainahu wa bainaha. Tidak ada ikatan mahram antara lelaki dan perempuan. Nggak ada mahram. Ini wa'adamul mahram ini maksudnya ya, tidak ada ikatan mahram. Kalau yang wa'adamul ihram itu maksudnya tidak dalam kondisi sedang ihram. Adamul ihram itu mau makna jawane duduk wong kang lakoni ihram. Makna Indonesianya tidak dalam kondisi sedang ihram, baik haji maupun umroh. Karena nikahnya lelaki yang masih haji atau umroh itu tidak sah. Kalau akadnya di Mekah Madinah itu boleh, karena tidak setiap yang di sana kan umroh dan haji. Bisa jadi sudah haji, sudah umroh gitu. Lalu kita sekarang berbicara tentang syarat-syaratnya orang yang pihak perempuan. Istri itu akan sah ketika dia adamul ihram, lagi-lagi dia tidak kondisi mahram. Muhrim. Ingat, lek mahram itu bukan hubungan darah, lek muhrim itu tidak dalam kondisi haji maupun umroh. Adamul ihram. Wa ta'yin harus jelas. Tidak sah misalnya waline ngomong, saya nikahkan kamu putri, saya nikahkan kamu dengan salah satu putriku, enggak jelas. Wal khulu minan nikah, bagus. Istri tersebut tidak dalam kondisi sudah menikah.
Karena kalau istri tersebut masih dalam ikatan pernikahan orang lain itu enggak sah. Kenapa? Kalau laki-laki boleh poligami, tapi kalau perempuan enggak boleh poliandri. Wa min iddati ghairil khatibi. Perempuan tersebut tidaklah sah ketika perempuan tersebut sedang dalam masa iddah. Paham? Amal mu'tadah minhu fa fiha tafsil. Perempuan itu tidak masa iddah. Ngerti iddah? Perempuan sudah hamil, sudah dinikahi, hamil, terus ditalak. Iddah kan reno-reno. Kalau sudah hamil, dia masih 8 bulan, maka iddahnya sampai hamil. Kalau belum hamil tapi udah jima, maka salah satu quru. Ada yang bilang 3 kali haid, ada yang bilang 3 kali suci. Coba kita lihat di bawah. 4. Amal mu'tada minhu, kalau wanita yang sedang masa iddah, maka hukumnya tafsil. In kana tolak roj'iyan au ba'inan bidunit thalath awilian soha nikah fil iddah. Sah nikahnya ketika talaknya itu talak roj'i atau talak ba'in yang bukan 3. Ba'in kan tidak melulu talak 3 kali. Juga tidak dalam kondisi wanita itu tidak dilaknat. Tapi kalau tidak, maka tidak sah. Lafadz ghairil khotib, maksudnya tidak dilamar. Khotib itu khitbah. Kalau khutbah itu khutbah Jumat, khutbah istisqa, khutbah Id. Khitbah itu apa? Khitbah itu apa? Bahasa Jawanya, Indonesianya? Lamar. Selain orang yang lamar, perempuan itu kok sedang masa iddah, maka tidak boleh untuk menikah perempuan itu. Wa kaunuha unsa yakinan, dan perempuan itu tidaklah berjenis laki-laki. Artinya harus perempuan secara pasti. Itu tadi yang saya ceritakan. Enak wong wedok berganti kelamin. Lanjut. Waliyadzubillah. Syarat wali nikah. Wali nikah, orang itu bisa jadi wali dalam pernikahan ketika dia memiliki 8 syarat. Pertama, al-ikhtiyar, tidak dipaksa. Tidak dipaksa rasa, Pak. Jadi wali gue. Enak wong 5. Aku nge-share kalau wong wedok misalnya. Bingung iki, wong wedok iki bapaknya gelem. Oke. Waline bapaknya gelem. Bapaknya gelem. Tapi dipaksa, maka tidak sah. Karena syarat sahnya wali itu haruslah apa? Tidak dipaksa. Hurriyah, walinya juga merdeka, bukan budak. Dzukurah, waline lanang. Wat taklif, dia sudah mukallaf. Adamul fiski, bapaknya iku kon maca syahadat, Pak. Jadi sing maca syahadat itu ora gor lanange tok. Boleh ndelok akad, biasanya akad nikah kan lanang itu yang maca syahadat. Wali ini barang pun syahadat. Karena sangat boleh jadi dia sebelum akad nikah tuh melakukan dosa besar atau masih langgeng melakukan dosa cilik. Wa adamu ikhtilalin nazar biharamin au khabalin. Walinya tidak cacat penglihatan, tidak cacat penglihatan. Baik itu karena haram. Haram itu pikun au khabal. Khabal iki gendeng. Berarti kudu golek sing waras waline. Penglihatannya itu waras. Wa adamul hajri bisafa, juga tidak teledor. Sogiorite tapi kok teledor, maka tidak sah menjadi wali nikah. Wa adamul ihram, dan walinya tidak sedang dalam kondisi sedang berihram. Tidak dalam kondisi sedang berihram haji maupun umrah. Fokus, kita berbicara tentang 2 saksi nikah. Orang itu akanlah sah, akanlah boleh menjadi wali nikah ketika dia ahliyatus syahadah. Apa itu ahliyatus syahadah? Ahliyatus syahadah adalah dia memiliki kompetensi untuk menjadi saksi. Artinya dia tidak fasik. Delok ning isor. Sayati bayanul muahalat
laha fi babis syahadah. Ini loh. Nanti ada bab yang namanya bab syahadah, perseksen. Bahwa misalnya dia tidak boleh budak, dia tidak boleh wanita, dia tidak boleh fasik, dia tidak boleh bisu, dia tidak boleh buta. Nanti ada di belakang. Wa adamu ta'ayyuni lil wilayah. Angel gindo, fokus. Wa adamu ta'ayyuni lil wilayah. Loro, delok nih. Nek nerjemane ben penak. Falau wakalal abu awil akhu al munfarid fin nikahi wa hadara ma akhar lam yasih. Fokus. Iki ngomongnya saksi ya. Bapak iku memberikan wakil perwakilan. Iki syahid saksi. Bapaknya memberikan akad perwakilan. Saya wakilkan kamu untuk menjadi saksi. Ternyata yang mewakili itu hadir, maka enggak sah. Ini ijtama'a fihi syurutus syahadah. Sekalipun syarat-syarat syahadahnya terpenuhi. Kenapa enggak sah? Li'annahu waliyun aqidun fala yakunu syahidan. Wali akad itu tidak boleh rangkap menjadi saksi. Paham enggak sih? Bapak itu kan wali. Atau kakak kandung itu kan wali. Kalau walinya bapak, kakaknya itu jadi saksi, itu tidak sah. Kenapa? Karena otoritas dia itu adalah wali, bukan saksi. Lanjut. Tinggal enggak? Contoh yang lain gini. Ini Mbah Yai. Guruku anggaplah. Aku nikah Salma itu kan Hana itu kan saya yang punya hak untuk menikahkan. Saya wakilkan sama guru saya. Wakal tuka ala tazwiji ibnati. Terus guruku ngomong, "Qabil tu taukilaka." Saya terima akad wakilanmu. Tidaklah akan kemudian menjadi sah saat saya yang sudah mewakilkan kepada guru saya menikahkan, saya menjadi saksi. Itu enggak sah. Syarat sihhat nikah itu pokok semua syarat yang berlaku pada sihhat jual beli itu berlaku juga pada sihhat nikah. Bedanya ada tambahan, saat menikahkan harus menggunakan redaksi lafadz ingkah, angkah tuka dan seterusnya, atau tazwid zawaj tuka, atau terjemahan dari keduanya. Gambaran orang menikah, misalnya ada Zaid ngomong ke Amr, Zaid sebagai wali, Amr sebagai calon suami. Ngomong apa Zaid? Zawaj tuka muwalliyati Hindan. Saya nikahkan kewalian saya kepadamu bernama Hindun selaku putri saya. Nah, gitu. Kemudian Amr bilang qabiltu tazwijaha. Lalu bertolak menuju akad sodak. Sodak itu apa? Mahar. Mahar itu apa sih sebetulnya? Ma wajaba binikahin. Sesuatu yang menjadi wajib oleh karena nikah. Itu secara etimologi. Mana syaratnya adalah sesuatu yang wajib dilakukan, diberikan oleh karena sebab nikah atau karena sebab jima. Kenapa jima itu wajib padahal dia enggak nikah? Karena wati syubhah. Tahu enggak wati syubhah? Duk. Wati syubhah ngerti? Rumah nih. Ini saya ulangi dulu ya. Sodak mahar itu wajib diberi ketika karena satu nikah. Jelas no. Yang kedua karena wati jima tok. Emang mungkin jima tanpa nikah? Ada. Contohnya ada A karo B, laki-laki kembar. C karo D, perempuan kembar. A karo B iku podo, C karo D podo. Kapan waktu dolan nang pantai, maaf. Terus nyewa villa. Sing A jodone
C, B judune D. Iku pas nyangkruk bareng balik nang kamar salah nyelip. Aku dune nang C iku malah nang D. Akhirnya maaf, ngerti-ngerti entute beda misalnya bertangi turu. Ya Allah, padahal wis kadung jima. Maka sing A iku wajib bayar mahar ke D. Bener ke D. Au tibut'in kohron. Maksudnya apa? Orang hilangnya, maaf. But ini tuh makna lain dari kelamin perempuan. Itu hilangnya itu karena dipaksa. Contohnya apa? Ka'an ardu'at zaujatuhul kubro suhuro khamsa ardu'an mutafawwiratin. Fokus. Misalnya gini, fokus ya. Itu rada angel iki. Tafwi tibut'in kohron itu wajib bayar mahar. Misalnya ini kasusnya poligami. Satu gambaran aja. Saya menikahi wanita. Wanita itu usianya sebutlah 25. Nah, wanita ini istri saya. Terus saya menikahi lagi perempuan. Perempuan ini masih kecil. Masih 2 tahun. Mungkin enggak? Mungkin. Karena kan saya salamannya kan karo waline. Nah, berarti saya punya istri 2. Istri yang masih berusia 2 tahun atau bahkan kurang. Itu disusoni karo bojo sing pertama. Sampai 5 sedotan. Kan syarat rodoa kan 5. Nanti di belakang ada. Maka seketika anak iki cacil 2 tahun itu dadi anakku. Bukan dadi istriku. Kenapa kok jadi anakku? Namanya anak rodoa, anak persusuan. Kenapa kok jadi anakku? Karena disusuni karo bojo pertamaku. Nah, karena itulah maka tafwi dibut'in. Fokus, rokne. Aku harus kadung bayar mahar karo sing cacile iki mau, bojo keloro. Maka dia sing wedok kuwi wajib bayar mahar iki. Misalnya separuh mahar yang sudah saya kasihkan ke perempuan yang kedua itu wajib diberikan ke saya. Ke saya. Saya udah ngasih 1 miliar ke istri yang kedua. Maka 500 juta itu wajib diberikan bagi istri yang pertama ke saya. Karena apa? Dia sudah tidak lagi menjadi istri saya gara-gara itu. Itu namanya tafwi tibut'in kohron. Terus pengertian sodak itu apa? Pengertian mahar adalah segala sesuatu yang sah untuk dijual beli sebagai ganti atau pengganti. Maka itu sah untuk dijadikan sebagai sodak atau mahar. Ketika tidak, maka itu tidak sah. Wis penak. Ya contoh sepeda, seperangkat alat sholat, uang, mabik lo ya. Sebagai pengganti atau daya ganti. Duit atau barang itu oleh. Wallahu a'lam bishawab.